Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Fitri, kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara didukung oleh beragam teori. Sejumlah teori mengusung latar belakang perdagangan ke Nusantara. Sebagian lainnya mengemukakan latar peperangan di India sebagai faktor pendorong. Penduduk India merintis perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di Asia sejak sebelum Masehi. Perdagangan saat itu menggunakan celah sempit di antara pegunungan Himalaya yang disebut celah Khaybar. Celah Khaybar juga digunakan pedagang luar India untuk keluar masuk wilayah tersebut. Perdagangan tersebut diyakini berperan dalam perkembangan peradaban Hindu-Buddha di India, seperti Sungai Indus, Sungai Brahmaputra hingga ke Nusantara, seperti dikutip di kehidupan masyarakat pada masa Praaksara. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leeuw. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori yang dikemukakan Prof. Dr. J.L. Muns ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi perperangan, sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta Ksatria dalam peperangan menurut teori Ksatria mendorong orang Ksatria melarikan diri dari pencarian daerah baru hingga ke Nusantara. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.G. Krom, pengusung teori Waisya, berpendapat golongan yang terdiri dari perdagangan, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti Ivdeka Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupa menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang di Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha.